Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang jumpa kalian kembali di konten kali ini, dan kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Silahkan berikan kritik, opini kalian di kolom komentar, jaga etika dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian. Dan buat kalian yang mau memesan kaos seperti yang saya selalu pakai dalam pembuatan konten, saya akan lawan. Saya akan sertakan link WA saya di sematan komentar video ini. Teman-teman jangan sampai ketinggalan karena edisinya terbatas. Kita akan segera bahas video yang pertama, teman-teman. Let's go. Diduga masa dari Ormas Gripjaya turun. Masa menuju ke arah Ormas Gripjaya ini kalau nggak salah yang Hercules ya, teman-teman ya. Turut menjaga keamanan tapi dengan kayu, teman-teman. Bahaya ini. Gripjaya di sini ada posisi dalam membela pemerintah, teman-teman ya. berapa Jaga jangan ada penunggang-penunggang ya, teman-teman, untuk mengacaukan ibu kota. Berapa truk ini, teman-teman. Kita next saja ya, teman-teman ya. Banyak yang Tanggapan Pak Jokowi terkait Mas Gibran dan Fufu mengaitkan Mas Fafa. Gibran dengan Fufu Fafa, Pak. Itu Sebetulnya gimana itu, Pak? Sekali lagi ini dunia medsos dan dunia, apalagi sekarang ditambah AI lebih. Ada melihat ini benar atau AI, ini foto benar atau foto rekayasa. Semuanya kan sulit dibedakan. Tapi sekali lagi dalam berdemokrasi, marilah kita mengisi ruang-ruang publik itu dengan ruang publik yang sehat, saling menghargai, ruang publik yang sehat, saling menghormati, ruang publik yang saling berempati satu dengan yang lain. Ini pesan Pak Jokowi Akan menjadi langsung. sehat ruang publik kita, demokrasi kita akan menjadi demokrasi yang baik. Dan menurut saya kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang dekat. Nah, setelah bersentuhan langsung dengan Pak Jokowi, saya percaya dulunya Tempo ini yang kalau kita melihat, teman-teman, itu isi beritanya negatif mulu. Seperti aura negatif sudah melekat terhadap mereka. Dan kita akan lihat ke depannya ketika sudah bersentuhan dengan Pak Jokowi itu akan terkontaminasi. Kita akan melihat pemberitaan dari Tempo hari ini sudah mulai kelihatan positif, teman-teman. Karena Pak Jokowi memang itu mentransfer energi positif ke siapapun yang bersentuhan langsung dengan dia. Yang sering memberitakan Ini yang terjadi kalau Jokowi dan bocor alus ada dalam satu ruangan. miring-miring ke saya. tapi benar kan Pak? Tapi benar ya Pak? Tadi kan hanya miring, Pak. Yang sering bilang A1 pada masih A4. Langsung tegur depan mereka langsung, Pak. Ya, saya ngomong apa adanya. Definisi saling sendiri secara halus nih sambil ketawa karir ya wajar sih. Kayaknya ini momen dia manfaatin hak bicara setelah digoreng habis-habisan sama Tempo di berbagai sering bocor halus. Tapi dari sekian banyak konten yang udah tayang, kira-kira mana ya yang infonya sebenarnya masih A4 tapi dilabelin A1? Hampir semua mungkin, teman-teman ya. Next. Dalam hal manuver politik, Joko Widodo lihai memilih waktu. Ia selalu menghitung kapan sebuah pesan disampaikan kepada publik. Jokowi memberikan jadwal wawancara khusus kepada majalah ini pada 11 Agustus 2026, sebulan setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut pers yang kritis sebagai londo ireng, cap pengkhianat di era kolonial. Jokowi mendapat kursi tepat di sebelah Presiden dalam perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 di Istana Negara. Jokowi dan anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengapit Prabowo di pusat keriaan itu. Gibran untuk sementara tak lagi dijauhkan dari kursi presiden seperti dalam sidang kabinet sebulan sebelumnya. Jika persekutuan Jokowi Prabowo berlanjut, politik Indonesia akan kembali berlumur cara-cara kotor menggapai kekuasaan. Sebagai penguasa, Prabowo bisa melakukan apa yang pernah dilakukan Jokowi, yakni mengerahkan sumber daya negara untuk menang dalam pemilu. Tempo. Masih Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nggak kalau hujatan dan nyinyiran PDIP terhadap rencana Pak Jokowi untuk berkeliling Indonesia itu makin hari makin masif, ya, dimulai dari Pak Andreas Hugo Parera, Pak
Pak Jarod Saiful Hidayat. Yang keduanya mengatakan bahwa udahlah keliling Indonesia itu untuk tunjukin ijazah aja katanya. Lalu kemudian ada Bang Ferdinand Hutahiya yang mengatakan, wah Pak Jokowi keliling Indonesia ini ancaman buat Pak Prabowo katanya. Wah berat. Kemudian juga ada Mas Guntur Romli yang mengatakan bahwa alah palingan juga bagi-bagi sembako terus dikontenin, jadi dikonten, kurang lebih seperti itu ya. Nah belakangan ini muncul lagi nih dari Bang Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa kami sedang mengawasi pergerakan untuk membuat kader kami pindah dari PDIP ke kubu Pak Jokowi tentunya ya. Tapi yang lucunya ada lagi nih hari ini, yaitu dari Bang Hugo Pariana lagi yang mengatakan bahwa sebetulnya kami itu udah lupa kok sama Pak Jokowi. Ya intinya adalah PDIP itu sudah melupakan Pak Jokowi. Lupa tapi membekas di hati ya. Setiap hari, setiap malam ya, sore, pagi, siang itu kerjanya gibahin Pak Jokowi terus, ngomongin Pak Jokowi terus bisa-bisanya mengklaim bahwa dirinya sudah lupa dengan Pak Jokowi. Jadinya itulah yang lucu. Tapi begini, saya menyarankan kepada PDIP ya kader-kadernya untuk meminta Ibu Megawati dong, daripada nyinyir-nyinyir nggak keruan, mendingan minta Ibu Megawati untuk berkeliling Indonesia juga, menyapa rakyat juga, ya membangun hubungan emosional dengan masyarakat, ya. Dan tentu saja ini jauh lebih bermanfaat untuk rakyat. Yang diuntungkan sebesar-besarnya adalah rakyat karena partai. Jangan-jangan nanti kalau misalnya ke sana, misalnya terus masanya lebih banyak Pak Jokowi, nanti Anda bandingkan di sini terkoneksi dengan baik dengan rakyat, merasakan apa maunya rakyat, merasakan apa yang menjadi keluh kesah rakyat, mencium bau keringat rakyat. Dan memang partai politik itu seharusnya seperti itu, bukan nyinyir-nyinyir nggak keruan begitu. Assalamualaikum. Tapi menurut saya ada untungnya Pak, ya Pak Jokowi terus dinyinyirin, digibahin melulu sama mereka, itu Pak Jokowi namanya terus diperbincangkan ya, apalagi semakin banyak fitnah ke Pak Jokowi, semakin banyak juga simpati dari masyarakat. Ya kita tahu lah kapasitas orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi seperti apa. Makanya nggak perlu takut orang-orang yang memfitnah Pak Jokowi itu akan mempengaruhi cinta masyarakat ke Pak Jokowi. Sama sekali kita sudah melihat bahwa begitu banyak tudingan fitnah Pak Jokowi dari pertama dia memimpin Indonesia sampai dia purna tugas. Fitnahan-fitnahan itu tidak menjadi mempan kepada masyarakat Indonesia yang tidak kehilangan sedikit pun cinta karena terpengaruh dengan fitnahan-fitnahan yang kotor, yang pengecut itu teman-teman ya. Jadi sudah terbukti. Jadi upaya mereka untuk menyebarkan kebencian dan fitnah mereka itu hanya mengurangi atau semakin menggerus kepercayaan masyarakat atas diri mereka. Itu mereka sedang menunjukkan bahwa sebegitu kapasitas hidup mereka yang bukannya melakukan hal positif, malah nyinyir mulu, nyinyir dan nyinyir. Keuntungan bagi Pak Jokowi teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Amin sewot mahasiswa tidak mencantumkan nama Jokowi dalam tuntutan demo. Ini susah aku menjelaskan dengan logika. Turun saja sendiri mbak sekalian, ajak pendukung-pendukungmu. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, sesuai rencana gerakan mahasiswa yang menamakan dirinya GERAM, Gerakan Rakyat Menggugat, mereka akan menggelar demo hari ini di depan gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka punya 10 tuntutan. Nomor 1 tuntutan mereka berbunyi adili Prabowo Gibran dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi, dan seterusnya. Nah, 9 tuntutan lainnya berkaitan dengan penghentian makan bergizi gratis, MBG, lantas evaluasi menyeluruh koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga kebutuhan pokok, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang agak mencengangkan adalah Mukidi perusak nomor 1 yang merusak Indonesia. Kelihatan banget bencinya sama Pak Jokowi teman-teman ya, Mukidi. Aduh Pak.
Oh ingat Pak udah tua Pak. Astaga, gak baik loh Pak menyimpan kebencian sebesar itu loh. Tidak disinggung satu baik loh. patah kata pun. Tentu Astaga. Jokowi alias Mukidi berbahagia sekali. Namanya right dalam 10 tuntutan mahasiswa yang bergabung dalam Geram itu. Nah pagi ini Geram juga berdemo di Senayan. Nah tanggal 27 Agustus hari ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB juga menuju gedung DPR RI mendesak agar segera disahkan regulasi yang lebih tegas untuk memberantas korupsi. Para pejuang demokrasi dari Padi menuntut agar undang-undang perampasan aset dari para koruptor segera disahkan dan setelah itu para mana ada mahasiswa mau bawa tuntutan itu undang-undang perampasan aset? Nggak ada. Sama sekali tidak menyebut nama Mukidi. Menurut saya menjadikan 10 tuntutan itu menjadi tumpul bujel, sama sekali tidak tajam. Nah, apapun demonya kalau nggak ada tuntutan untuk apa ya, melakukan hal apa kepada Pak Jokowi, pasti akan dianggap tumpul oleh Amin. Aduh, kebenciannya sungguh merajalela dalam hati. masukan saya, para aktivis mahasiswa yang bergabung dalam Geram itu dengan tidak menyebut nama Mukidi sama sekali menyebabkan seperti berat sebelah. Jadi what is going on really? Jadi sebenarnya apa yang terjadi saya tidak paham. Saya memberikan apresiasi tinggi pada Geram yang geram pada kondisi bangsa dewasa ini. Jadi nyalakan terus bara dan api semangat perjuangan mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia tidak boleh lupa bahwa mahasiswa memiliki moral force, kekuatan moral yang lebih kuat dibandingkan dengan political force, kekuatan politik yang cenderung pasti pragmatis. Nah kalau dimungkinkan yang perlu didemo habis-habisan sesungguhnya juga Istana Presiden. Selama ini menurut saya Prabowo tidak jelas posisinya dalam menghadapi korupsi karena hanya omon-omon. Jadi akan mengejar koruptor sampai Antartika. Ternyata hanya slogan kosong. Samping itu juga mana ada koruptor mati kedinginan di Antartika. Ya. Juga kata Prabowo akan mengejar itu kan arti bahasa hiasan aja itu. Korupsi di gurun pasir yang sangat jauh. Juga di gurun pasir tidak ada koruptor, cuma ada ular dan binatang melata lainnya. Kalau koruptor itu mereka pada hidup mewah di hotel-hotel bintang 5 di Singapura, di Shenzhen, di Beijing, di Shanghai, dan di kota-kota besar di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Jadi nasihat saya untuk Presiden Prabowo adalah sungguh-sungguh dengarkan tuntutan yang datang dari mahasiswa. Oke teman-teman ya. Aduh kita nggak perlu banyak komen ya karena maklum aja teman-teman ya. Kalau sudah tua memang kayak gini ya teman-teman ya. Kita next ya. Mereka tahu bahwa sebetulnya Prabowo strategi itu goyang pemerintahan dengan cara serang orang nomor 2-nya. Tidak menjadi besar sendirian. Dia juga menjadi besar karena di sampingnya ada Jokowi yang sangat populer di mata rakyat, didukung oleh rakyat, yang punya anak namanya Gibran. Nah kalau sekarang saya ingin menggoyang pemerintahan ini, kekuatan duet ini, yang saya akan serang adalah bukan orang yang nomor satunya, tapi orang nomor 2-nya. Dengan harapan kekuatan mereka, kekuatan duet ini akan melemah paling tidak pada 2029 nanti. Nah kalau melemah ada dua kemungkinan Bung Teddy. Pertama adalah seandainya tadi ceritanya nih, Prabowo sampai akhirnya pecah dengan Gibran. Peluang untuk mengalahkan Prabowo-nya menjadi lebih besar. Karena dia tidak lagi sekuat seperti sebelumnya. Apalagi kalau Gibrannya akhirnya juga maju nih. Menjadi salah satu contender gitu ya. Kedua adalah bahwa kalaupun tidak diganti Gibrannya, tapi mereka itu udah melemah. Karena diserang terus-menerus, terutama Gibrannya. Mereka tahu bahwa sebetulnya Prabowo itu... Survei poll tracking PSI 26,1%. Bener kah? Serius nanya teman-teman. Survei poll tracking. Coba saya cari tahu agar supaya ini tidak
disinformasi teman-teman ya. Survei Poltreking, saya cari dulu ya sumbernya dari mana. Survei Poltreking. Tingkat kepercayaan publik PSI ya. Saya sebentar supaya ini kita tidak salah informasi. Oh, nah kan ini belum ada ternyata. Belum ada survei. Jadi itu disinformasi. Jadi tidak perlu kita tanggapi lebih jauh teman-teman ya. Ini ya. Kita next. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, Bapak menerima keluhan nggak ya dari konglomerat kah atau juga kemudian dari masyarakat soal harga, terus juga soal tekanan pajak dan lain-lain, Pak? Ya kalau saya melihat, kalau dari angka-angka ya sekali lagi, pertumbuhan ekonomi kita dibanding negara lain kan sangat baik. Coba kita lihat angkanya di kuartal pertama tumbuh 5,6%. Tinggi banget tuh ini. Mungkin di G20 bisa nomor 1 atau nomor 2. Kemudian di kuartal kedua tumbuh 5,29%. Ini juga tinggi banget. Gitu. Jadi bahwa ada tantangan-tantangan yang dihadapi, saya kira semua negara sekarang ini mengalami hal yang sama. Tantangan besar, hambatan besar karena urusan yang pertama perubahan iklim. Kita tahu sekarang perubahan iklim itu nyata betul dirasakan. Banjir bandang di mana-mana, di Hawaii, di India yang menelan korban tidak sedikit. Kemudian yang kedua, perubahan iklim. Yang kedua, geopolitik juga berpengaruh besar pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak melihat indikator pelemahan ekonomi hari ini lebih parah ketimbang COVID, Pak? Ya, ini tadi angkanya kan sudah saya sampaikan. Kuartal 1 5,6. Kan dibandingkanlah dengan negara lain. Kemudian kuartal kedua 5,29. Itu adalah angka yang tidak kecil. Bandingkan dengan negara-negara G20, kita nomor 1, nomor 2. Dalam kondisi ekonomi seperti Pandangan yang objektif. Salah satu menteri Pak Jokowi yang jadi favoritku Pak Basuki sama, ya. Pak Basuki adalah menteri favoritku teman-teman. Aku pernah ketemu, sudah berfoto dan orangnya memang lucu teman-teman. Tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit. Jejak digital, fitnahan dan ejekan keji Sitiva ke Pak Jokowi. Coba kita saksikan dulu. Sepintas dari penampilannya terlihat seperti orang baik, agamis, berpendidikan tinggi, tapi di saat kita menelusuri jejak digitalnya, ternyata dia adalah seorang yang menakutkan, jauh berbeda dengan kodrat wanita pada umumnya. Dia selalu menghina, merendahkan, bahkan sampai memfitnah orang lain dengan sangat keji. Berikut adalah kumpulan jejak digitalnya yang beredar di media sosial. Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit. Ya, ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Seseorang yang tidak tahu dari mana datangnya bisa menguasai Indonesia selama 10 tahun. Terlihat sangat jelas bagaimana dengan mulutnya menvonis orang lain berpenyakit tanpa pernah dia konfirmasi, tanpa pernah memeriksa atau melihat secara langsung. Berikutnya memfitnah dengan sangat keji bahwa orang tua kandung Pak Jokowi yang melahirkan membesarkan Pak Jokowi itu bukan orang tuanya. Sungguh sangat keji. Lanjut. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita otaknya kecil supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin ketapel harus terusan dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab. Anggapan secara umum itu beranggapan bahwa Joko Widodo ini orang cerdas. Sama sekali tidak. Itulah orang yang bernama Dr. Tiva. Dari begitu banyak fitnahan serta ejekan dia ke Pak Jokowi, akhirnya membawa dia sekarang ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia. Biarlah hakim sebagai wakil Tuhan di dunia bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia tabur selama ini. Sekian. Komentar yang bijak ya, jangan lupa bagikan. Bersama saya Ami, wassalam. Ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Dr. Tiva sudah pantas dengan pasal yang dikenakan atas dirinya dengan hukuman 9 sampai 15 tahun penjara? Wah, nenek keluar tuh teman-teman ya.
Tapi biarkan semuanya bisa mendapatkan keadilan mulai dari Pak Jokowi, teman-teman ya. Dan kemudian kita bisa selesailah membahas soal ini. Agar supaya kita bisa mengalihkan pandangan, fokus kepada sesuatu yang lebih besar. Ya, jangan udah mau selesai ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran mulai viral lagi. Dan siapa yang mempelopori? Kalian bisa tebak sendiri siapa. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.